Tapi saya mau bertanya, ya, bahwasanya apa yang menarik hamba-hambanya ini untuk menjadi pengikut Isa? Apa yang dilihat dari Isa? Singkat saja. Apa yang dilihat dari Isa? Mungkin ganteng, ya, atau berwibawa, atau apa? Apa yang dilihat dari Isa sampai akhirnya Ibu Fatimah mau mengikuti Isa? Silahkan. Baik, yang membuat saya terlalu simpati ya dengan yang namanya Yesus Kristus yang dulu saya kenal Isa Al-Masih, itu adalah ada di dalam Al-Quran sendiri, karena tidak ada di dunia ini yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya. Justru yang tercatat secara eksplisit itu di surat Maryam ayat 21 mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Isa Al-Masih putra Maryam, ya, menjadi bukti kekuasaan Tuhan. Jadi yang mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu sudah terbantahkan dengan Markus pasal 16 ayat 19 tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat dan perteguh terus keimanan kita di dalam agama Islam. Karena hanya agama Islam sajalah yang paling benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rorongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu video yang mana di dalam tayangan video ini terdapat kesaksian daripada Fatimah Sa'diyah. Karena apa? Musababnya beliau keluar dari agama Islam dan menjadi pengikut Yesus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di tayangan kali ini nantinya kita akan membahasnya, baik itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran maupun dengan menggunakan ayat-ayat Bible, yaitu kitab sucinya kaum Kristen. Nah, sebelum kita membahasnya, marilah kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Baik. Yang kedua, saya mau bertanya singkat saja karena semuanya sudah pada tahu nih kesaksian masing-masing hambanya. Tapi saya mau bertanya, ya, bahwasanya apa yang menarik hamba-hambanya ini untuk menjadi pengikut Isa? Apa yang dilihat dari Isa? Singkat saja. Apa yang dilihat dari Isa? Mungkin ganteng, ya, atau berwibawa, atau apa? Apa yang dilihat dari Isa sampai akhirnya Ibu Fatimah mau mengikuti Isa? Silahkan. Baik, yang membuat saya terlalu simpati ya dengan yang namanya Yesus Kristus yang dulu saya kenal Isa Al-Masih, itu adalah ada di dalam Al-Quran sendiri, karena tidak ada di dunia ini yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya. Justru yang tercatat secara eksplisit
itu di surat Maryam ayat 21 mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Isa Al-Masih putra Maryam ya menjadi bukti kekuasaan Tuhan dan menjadi tanda bagi alam semesta. Nah, itu yang membuat saya jadi simpati. Lah kok Nabi kok bisa seperti ini? Nah, ini Pak, yang membuat saya justru loh kok jadi aneh. Kalau begitu saya mencari informasi mengenai tentang Isa Al-Masih yang sesungguhnya yang berasal dari asalnya gitu loh Pak. Betul. Masuknya dari bangsa Israel. Seperti itu. Baik. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita menyaksikan tayangan video tadi, maka kita dapat menyimpulkannya bahwasanya Fatimah Sa'diyah ini keluar dari agama Islam ataupun murtad karena beliau mengatakan bahwasannya tidak ada di dunia ini yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tercatat secara eksplisit dalam Al-Quran surah Maryam ayat ke-21, yang mana di situ dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Isa Al-Masih putra Maryam menjadi kekuasaan Tuhan, menjadi tanda bagi alam semesta, kata si Fatimah tadi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, apa sih yang tercantum di dalam surat Maryam ayat ke-21 itu? Maka untuk lebih jelasnya, untuk lebih eksplisitnya, maka marilah kita membaca ayat tersebut dalam versi bahasa Arab dan kita terjemahkan nantinya ke dalam bahasa Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalik. Qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Sadaqallahul azim. Yang artinya adalah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Dan agar kami menjadikannya suatu tanda kekuasaan kami kepada manusia dan sebagai rahmat kami. Dan hal itu adalah suatu urusan ataupun suatu perkara yang sudah ditetapkan.
Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kita ulangi lagi adalah dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal demikian itu adalah hal yang mudah bagiku, agar kami menjadikan suatu tanda kekuasaan kami dan menjadi rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah ditetapkan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita membaca ayat tadi, ternyata tidak ada nama Jibril di ayat tersebut. Tetapi mengapa ada tertulis Jibril dalam terjemahannya? Karena hal ini adalah kelanjutan daripada surat Maryam ayat ke-20. Nah, surat Maryam ayat ke-20 ini adalah menceritakan tentang kelahiran Nabi Isa. Jadi kita untuk lebih jelasnya kita harus membacanya dari ayat yang ke-20 supaya tahu siapa Jibril itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ayat ke-20 tadi Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menjumpai Maryam, di mana Jibril mengatakan bahwasannya dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Nah, di surat Maryam ayat 20 tersebut Maryam mengatakan, bagaimana aku akan mengandung seorang anak laki-laki sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Nah, di ayat ke-21-nya lalu Jibril berkata, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu mudah. Jadi apabila Maryam hamil itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Dan mengapa Nabi Isa itu menjadi rahmat untuk manusia? Karena ya beliau seorang nabi yang mana jika mengikuti ajaran Nabi Isa tersebut maka pasti akan masuk ke dalam surga. Makanya Nabi Isa itu sebagai rahmat. Kemudian sebagai tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah, apa yang menjadi tanda kebesaran Allah di situ? Karena Nabi Isa itu lahir tanpa seorang ayah. Jadi di dunia ini apabila orang melahirkan itu adalah hal yang wajar jika ada suami istri. Sedangkan Maryam memiliki anak tanpa memiliki suami. Nah, itu adalah suatu tanda kebesaran Allah. Cuman permasalahannya adalah mengapa kisah tentang Nabi Isa ini kok larinya kepada Yesus?
Karena yang di dalam tayangan video tadi yang ditanyakan apa yang menyebabkan Fatimah ini mengikuti Nabi Isa. Lalu Fatimah menjawab dengan mengikuti Yesus katanya. Jadi pertanyaannya adalah apakah sama antara Nabi Isa dengan Yesus itu? Itu jika ditanyakan kepada saya menjawabnya adalah sama. Hanya jalur ceritanya yang berbeda. Orangnya satu orang. Cuman versi ceritanya ada dua versi. Di dalam ajaran Islam, Nabi Isa tidak mati disalib. Sedangkan di dalam ajaran Kristen, Yesus mati disalib. Nah, tergantung demikian, kita bacalah kitab kita masing-masing. Yang jelas, jika kita membaca Al-Quranul Karim dan jika kita membaca Alkitab ataupun Bible ataupun kitab suci orang Kristen, kita akan menjumpai bahwasannya Yesus dan Nabi Isa itu adalah satu orang dengan dua versi cerita yang berbeda. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya Fatimah ini tidak mengetahui ajaran Islam secara mendalam, sehingga beliau itu keluar dari agama Islam ataupun murtad. Saya yakin sebelum Fatimah ini keluar dari agama Islam, Fatimah ini adalah orang yang tidak mengetahui apa-apa tentang agama Islam. Namun karena beliau berjumpa dengan misionaris yang menceritakan sejarah Nabi Isa, lalu dikaitkannya dengan Yesus, maka keluar dan berpindahlah si Fatimah ini dari agama Islam menjadi Kristiani. Dan ilmu yang beliau dapat ketika tayangan video tadi diputarkan, dia pasti sudah lama, sudah mendalami, mempelajari agama Kristen maupun agama Islam. Karena saya yakin beliau akan jadikan evangelis untuk menjerat orang-orang Muslim agar keluar dari agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, surat Maryam ini ayat ke-21 tadi, jika kita pahami dengan benar-benar, tidak mungkin orang Islam akan keluar dari agama Islam dengan membaca ayat tersebut. Karena jika kita membaca surat Maryam ini, khususnya dari ayat 20 sampai 30, orang Muslim tidak akan keluar dari agama Islam.
Karena apa? Karena yang diceritakan di dalam ayat ini adalah tentang kekuasaan Allah. Betapa hebatnya kekuasaan Allah. Allah bisa menjadikan manusia itu dari seorang ayah dan seorang ibu. Allah itu bisa menjadikan manusia dari seorang ibu tanpa ayah, yaitu Nabi Isa. Allah bisa menjadikan manusia itu tanpa ayah dan tanpa ibu, yaitu Nabi Adam. Dan Allah menjadikan manusia tanpa ayah dan tanpa ibu, yaitu Siti Hawa. Hal itu adalah mudah. Maka dikatakan Allah tadi di dalam surat Maryam tadi, hal itu mudah bagiku. Sebagai tanda kekuasaanku, kebesaranku. Jadi Nabi Isa itu lahir tanpa ayah ada sebagai tanda kekuasaan Allah. Allah bisa melakukan apa saja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa kami katakan tidak mungkin orang Islam yang paham itu keluar dari agama Islam jika membaca Maryam ayat 21 tadi. Apalagi dilanjutkan sampai ke 30, ayat ke 30, Maryam ayat 30. Yang mana dari ayat 21 tadi, kemudian setelah Jibril berjumpa dengan Maryam tadi, maka mengandunglah Maryam. Singkat cerita, lalu lahirlah Nabi Isa. Lalu Siti Maryam ini mengasingkan diri, dan setelah lahir Siti Maryam ini membawa anaknya, pulanglah ia ke kampungnya, ataupun pulanglah Maryam ini ke rumahnya. Dan di ayat lanjutnya Allah berfirman, jika ada yang bertanya jangan menjawab, katakan aku sedang berpuasa. Lalu sampailah Maryam ini ke kampungnya dan ditanya oleh masyarakat kampungnya, "Hai Maryam, ayahmu bukan orang jahat. Keturunanmu tidak ada satupun pezina. Maka mengapa kamu melahirkan anak ini?" Maka salah satu mukjizat Nabi Isa yang tidak ada di dalam kitab kaum Kristiani adalah mukjizat Nabi Isa menjawab pertanyaan masyarakat kampungnya. Yang mana di situ Nabi Isa menjawab, aku ini adalah hamba Allah. Diberikan kepadaku sebuah kitab dan jadikan aku seorang nabi. Itu surat Maryam ayat ke-30. Jadi jika Fatimah tadi membaca surat Maryam dari ayat 21 sampai ke 30, pasti dijamin tak akan murtad, tak akan keluar dari agama Islam. Sebagai tanda kekuasaan, sebagai rahmat, katanya. Nabi Isa itu sebagai rahmat. Tidak ada orang lain yang menjadi rahmat. Pemirsa yang dirahmati Allah,
Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Anbiya ayat 107, Nabi Muhammad itu juga adalah sebagai pembawa rahmat. Mana dikatakan situ, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Nah, jika dibandingkan rahmat di Maryam ayat ke-21 tadi dengan rahmat yang terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, sesungguhnya lebih hebat rahmat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu untuk semesta alam. Tidaklah kami mengutus Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, apakah gara-gara ini? Gara-gara sebagai rahmat ini Fatimah menjadi keluar dari agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kami sangat meyakini bahwasanya Fatimah ini adalah dulunya orang yang sangat-sangat awam terhadap agama Islam. Karena jika beliau itu pintar, beliau itu cerdas, tentu tidak akan murtad. Karena jika kita membaca surat Maryam dari ayat ke-20 sampai ke-30, tidak ada yang mengatakan di situ Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Tidak ada Nabi Isa itu sebagai Allah. Permasalahannya adalah Fatimah ini keluar dari agama Islam, yaitu menyembah Yesus. Padahal di dalam Alkitab, di dalam Bible, Yesus tidak pernah mengatakan satu ayat pun bahwa dia itu adalah Allah, bahwa Yesus itu adalah Elohim, bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Tidak ada. Bahkan Yesus mengatakan di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30, Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Nah, di sini sangat jelas sekali bahwasanya Yesus itu terhadap dirinya pun sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Dia melakukan keadilan, penghakimannya adil karena atas kehendak yang mengutus Dia. Siapa yang mengutus Dia? Di dalam Alkitab sebutkan sebagai Bapa ataupun Allah. Oh, mungkin orang Kristen mengatakan bahwasanya Yesus dan Allah itu satu pribadi. Tidak mungkin Yesus dan Allah itu satu pribadi. Karena di dalam Markus pasal 16 ayat 19 dikatakan, demikianlah setelah Dia berkata kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah,
Di dalam Markus pasal 16 ayat 19 tersebut sangat jelas sekali. Setelah Yesus terangkat ke surga, lalu Yesus duduk di sebelah kanan Allah, yang mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu sudah terbantahkan dengan Markus pasal 16 ayat 19 tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat dan perteguh terus keimanan kita di dalam agama Islam. Karena hanya agama Islam sajalah yang paling benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Jika Anda didatangi oleh para misionaris, maka pelajarilah dulu apa yang mereka sampaikan itu. Karena mereka itu pintar memutarbalikkan fakta. Mereka itu, kepercayaan mereka itu, keyakinan mereka itu bukanlah ajaran Yesus. Ajaran Kristen itu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.